Haleluya. Senang kami bisa menjumpai sahabat gembala, baik saat ini yang ada di rumah dalam perjalanan, ataupun dimanapun Anda berada. Kami menyapa para sahabat gembala untuk bergabung bersama kami dalam serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku. Dan tentunya topik kali ini adalah topik yang berbeda dengan episode-episode sebelumnya, di mana kita membahas eskatologi. Tetapi untuk episode kali ini, sahabat gembala, kita akan masuk dalam topik yang baru, yaitu Yesus Kristus. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, maka kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan untuk kami belajar mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami datang bersama sahabat gembala dan kami yang ada hamba-hamba-Mu. Kembali kami rindu dibekali oleh firman-Mu untuk mengenal pribadi-Mu, mengerti kehendak-Mu. Sebagai umat-Mu, kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terus bekerja di dalam kami saat kami akan memulai pendalaman Alkitab kami saat ini, sehingga semua boleh mengalami berkat Tuhan dengan hati yang penuh rasa rindu dan haus akan kebenaran-Mu. Engkau akan puaskan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu atas kami dan kami akan memulai pendalaman Alkitab saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat gembala, topik kita tentang Yesus Kristus adalah topik yang dinamis. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kebenaran Alkitab ini tentu seringkali dibahas karena menjadi sentra di dalam Alkitab. Tetapi yang seringkali kemudian kita dengar, kita saksikan, kita pahami, ini seringkali menjadi perdebatan, ya. Dan khususnya di dalam kedudukan Yesus di dalam kealahannya. Betul. Dan itu sebabnya pada hari ini bersama kami, saya Pendeta Agustini dan Pendeta Haniel van de Krop. Selamat malam. Kita akan membahas tentang keberadaan Yesus sebelum kehadirannya di bumi ini. Kita akan memasuki pembahasan kali ini tentu dengan harapan membangun pemahaman yang benar dan alkitabiah tentang Yesus Kristus. Sebab slogan kami adalah orang benar hidup oleh firman. Saatnya kita akan mulai berpetualang menjelajahi Alkitab bersama kami. Baik, sahabat gembala, hari ini kita memulai satu serial baru, ya. Setelah 11 episode lalu kita membahas eskatologi, lalu kita tambahkan dengan antikristus, maka di dalam serial PA Firman-Nya Hidupku yang akan berlangsung beberapa episode lagi ke depan, kita akan membahas tentang Kristus ini karena selain kebenaran Alkitab tentang Kristus juga merupakan bahasan sentral di dalam Alkitab. Juga ya artinya sentral itu mengisi hampir seluruh pengisahan Alkitab. Tapi juga sentral karena boleh dikatakan kebenaran-kebenaran lain, termasuk yang kita bahas ya episode-episode lalu, yaitu eskatologi, itu juga akan berhubungan dengan Kristus. Jadi sentralitas Kristus itu ada di sana, gitu ya. Nah, hanya saja seringkali yang mungkin sahabat gembala juga rasakan bahwa pembahasan tentang Kristus ini mengalami perkembangan-perkembangan yang ya dinamis lah, saya katakan begitu. Dinamis artinya ada satu kelompok yang masih mempertahankan data-data pada teks saja gitu ya, dan konteks-konteks yang mengitarinya.
Tapi ada juga yang menambahkan kemudian dengan pemahaman-pemahaman filsafat untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang paling ilmiah, begitulah ya, tentang Yesus ini kalau dikaitkan kemudian dengan kealahan gitu. Nah, itu sebabnya menarik jikalau kita membahas tentang Kristus, kita memulai dengan di manakah Yesus sebelum kehadirannya di bumi, gitu ya. Dan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa data-data tentang hal itu tentu tidak sebanyak atau bahkan tidak setegas narasi-narasi dari keempat Injil yang kita punya, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena memang mereka meneropong Yesus dalam keadaannya yang kasat mata, gitu ya, dalam keadaannya yang ada di dalam bentuk manusia. Tetapi kalau kemudian kita melihat atau kita menelusuri tentang di mana Yesus Kristus sebelum dia lahir, sebelum nanti dia besar, sebelum nanti dia melakukan pelayanan-pelayanan kemesiasan, dan termasuk kemudian sampai kepada kematiannya. Nah, apakah Yesus ini merupakan satu oknum Allah yang datang mendadak atau tiba-tiba seolah menambahkan satu oknum dari keesaan Allah, atau memang Yesus ini sebenarnya sebutlah satu profil, satu identitas, bahkan satu oknum yang keberadaannya sudah ada, hanya belum dapat diidentifikasi, ya, belum dapat dilihat. Nah, ini perlu memang kita telusuri dan kita ketahui dengan jelas, dengan matang, karena ini akan mempengaruhi nanti pemahaman kita, ya, pemahaman dari orang percaya tentang Kristus itu di dalam kedudukannya, di dalam kealahan. Ya, jadi kalau kita sudah bisa memahami Yesus ada di mana ini sebelum dia datang di bumi, sebelum dia mengambil tempat sebagai seorang Mesias nanti. Iya. Apakah dia memang sudah ada di dalam bentuk yang sama, atau dia memang baru ada seolah ditambahkan dari bentuk yang belum sempurna menjadi sempurna? Nah, itu kan nanti bisa rancu dengan pendapat-pendapat evolusi, gitu ya. Iya. Nah, kita berangkatlah sekarang kepada di mana Yesus sebelum kehadirannya di bumi. Memang tidak banyak data-datanya, karena berarti kita akan mengacu seluruhnya pada data-data Perjanjian Lama. Ya, tapi kita pilah-pilah lah, gitu ya. Kita pilah-pilah sesuai dengan periodisasi dari perkembangan pemahaman orang-orang saleh tentang Allah. Jadi mungkin pada akhirnya yang bisa nanti kita identifikasi, ya, tentang keberadaan Yesus ini itu sebelum kehadirannya di bumi. Jadi keberadaan Yesus ya tentu di sorga lah, karena tempat Allah kan di sorga, ya. Iya. Kita kan percaya bahwa Yesus kan tidak gentayangan, gitu ya, tidak mengambil tempat sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang panteistik, bahwa Yesus atau Allah itu dapat mendiami semua tempat, gitu. Nah, kita tidak memahami di situ, walaupun Allah kita ini maha hadir, gitu ya. Hanya Allah tidak mungkin kemudian membiarkan dirinya seolah itu mau untuk menempati apa saja, gitu. Tetap tempatnya di sorga. Jadi dengan demikian pun kita juga harus mengawali keyakinan kita bahwa Yesus sebelum hadir di bumi itu ya tempatnya di sorga. Cuman bagaimanakah dia bentuknya, bagaimanakah dia dapat kemudian dikenali oleh orang-orang percaya. Nah, itu yang tadi saya katakan, mau tidak mau kita menelusuri dari periode-periode perkembangan pemikiran atau pemahaman orang-orang saleh tentang Allah, gitu ya. Nah, yang pertama memang kita tidak bisa mengelak dari data-data di dalam kitab Kejadian tentang
penciptaan. Karena disitulah firman berperan dominan sekali gitu di dalam penciptaan itu. Ya contohnya kalau kita baca Kejadian 1 ayat 3, ya tidak semua ayat tentang penciptaan tentu kita bahas ya, karena kita pasti akan memakan waktu yang banyak di situ. Di situ dengan jelas tertulis berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kata berfirmanlah Allah ini memang kita memahami seolah ini hanya sekedar ucapan atau ujaran saja. Sama seperti kita berbicara, saya tadi barusan membaca Alkitab, gitu ya, berfirmanlah Allah. Walaupun di dalam kamus umum mungkin kata firman itu sama dengan kata berkata-kata, gitu, atau bahkan berucap, gitu. Itu juga firman namanya. Tetapi yang dipahami kemudian di dalam keyakinan orang-orang Israel sendiri juga. Dan saya yakin pada akhirnya menjadi sebuah keyakinan dari umat Tuhan, gereja Tuhan ya pada masa sekarang. Bahwa firman Allah ini bukan hanya sekedar ujaran, bukan hanya sekedar ucapan ya. Bukan hanya sekedar suara gitu. Tetapi ada sebuah kekuatan bahkan aktivitas gitu yang dapat menjadikan segala sesuatu, bahkan mengubahkan segala sesuatu, mengawali segala sesuatu, dan nantinya akan mengakhiri segala sesuatu. Memang yang saya ucapkan ini sebenarnya berupa resume ya, sebutlah ya, resume atau kesimpulan dari seluruh Alkitab. Karena kita kan harus membahas dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Dan di dalam kitab Wahyu masih ada nanti Allah berfirman. Dan dalam firman-Nya itu kemudian dia juga masih akan memperlihatkan kehidupan. Gitu kan. Itu diceritakan. Walaupun penciptaan sudah sangat jauh sekali dari kitab Wahyu. Gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa kekuatan yang ada pada firman bukan hanya sekedar suaranya yang menggetarkan gitu ya, suara mungkin yang punya wibawa tertentu gitu. Sekarang kan orang seringkali mengagungkan seseorang karena suaranya yang wibawa, yang penuh dengan keagungan tertentu gitu. Bahkan ada yang mungkin senang dengan tipe-tipe suara gitu ya, serak-serak basah katanya, atau suara seksi lah segala macam. Suara gitu. Merdu juga ya. Suara merdu. Ya, suara yang keluar dari Allah ini ya adalah satu aktivitas kalau saya katakan, bukan hanya sekedar kekuatan, tapi ada aktivitas. Nanti kita lihat ayat-ayat rujukan yang lain. Gitu. Yang bukan hanya sekedar mengadakan sesuatu. Dalam hal ini tadi di ayat ketiga kita baca terang, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Maka apa yang sebenarnya kita bisa bayangkan ya, seandainya kita mengambil tempat Allah ini lalu berfirman, jadilah terang. Apakah terang bisa jadi? Nggak usah kita bilang jadilah terang, mungkin itu lebih sulit. Taruhlah kita bereksperimen, kita matikan lampu. Lalu kemudian kita berkata, nyalalah lampu, misalkan begitu. Jadilah terang dengan nyalalah lampu. Belum tentu menghasilkan apa-apa. Jadi artinya dari penggambaran sederhana ini, ayat ini ya, Kejadian 1 ayat 3 itu sudah memberikan kepada kita sebuah pengungkapan kebenaran. Bahwa bukan hanya kekuatan yang ada pada firman itu sendiri, tapi juga sebuah aktivitas. Nah, aktivitas ini kan menunjukkan bahwa dia, sang firman ini hadir di sana. Gitu, ya. Hadir dan bekerja. Hadir dan bekerja, begitu loh. Jadi bukan hanya sekedar menjadikan sesuatu, gitu ya. Jadi bisa saya katakan ini sebuah kelengkapan dari satu keagungan firman itu sendiri. Nah, dari situ bisa saya katakan ya, ini memang hanya seolah hanya kesimpulan yang sepertinya yang diada-adakan gitu ya. Tapi saya bukan
ingin mengatakan ini kesimpulan mengada-ada, bukan. Karena memang kan kita tahu bahwa Kristus sebelum kehadirannya di bumi nanti, dia tidak dapat diidentifikasi gitu ya, secara profilnya gitu, secara identitas jati dirinya. Tetapi bukan berarti dia tidak ada. Bukan berarti bahwa dia berdiam diri atau mungkin dia masih non-aktif gitu. Seolah kita akhirnya dibawa kepada bayangan-bayangan dalam dunia perfilman gitu ya. Ada manusia yang harus tunggu diaktifkan baru bergerak. Manusia-manusia artificial intelligence misalkan gitu, yang harus diaktifkan baru bergerak gitu ya. Jadi robot tetapi yang berpenampilan seperti manusia. Nah, seolah nanti kita akan larut pada satu penggambaran, oh kalau gitu Yesus itu sebenarnya sudah ada tapi belum ngapa-ngapain. Kalau gitu ngapain dia? Tidur gitu kan. Ya, itu akan menjadi salah gitu loh. Tapi kalau kita memahami awal mula dari Yesus itu adalah firman. Mengapa saya katakan firman? Nantinya kita tuh akan ke sana juga. Di dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes akan memuarakan itu dengan baik. Bahwa Yesus itulah sebenarnya adalah firman itu. Gitu loh. Tapi kan kita belum ke sana ya. Hanya supaya sahabat gembala tahu dulu urutannya ini. Mengapa kok dimulai dengan firman? Justru nanti pembuka Injil gitu ya. Pembuka Injil, walaupun bukan artinya pembuka Injil adalah Injil pertama, bukan. Tapi pembuka dari berita keselamatan tentang Yesus itu yang dicatat atau yang disuarakan oleh Rasul Yohanes, itu justru meneguhkan atau mengkonfirmasi kedudukan Yesus di dalam perjanjian lama. Gitu. Artinya nanti Yohanes akan bilang, Yesus yang ada di zaman dia hidup, adalah Yesus yang juga ada di zaman perjanjian lama di mana saya belum hidup, maksudnya nih Rasul Yohanes yang ngomongnya. Tetapi dia sudah ada. Nah, makanya bagaimana kita memahaminya dan memastikannya ya, kita perlu melihat data-data ini gitu ya. Nah, itu. Ternyata cukup menarik juga ya. Ya. Kalau kita lihat keberadaan Yesus nih sebelum kehadirannya di bumi ini dimulai dengan firman. Lalu kemudian Yohanes membahasakannya dalam kitab Injil begitu ya. Tadi seperti yang sudah Pendeta Haniel sebutkan ya, jelaskan bahwa ini berbeda dari keempat Injil begitu ya. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Tentunya sahabat gembala juga sudah memahami hal ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan seperti ini. Bagaimana sih caranya kita memahami, lalu dengan memahami itu bisa menjelaskannya? Ya, mungkin kalau dikatakan pemahaman secara harfiahnya, bagaimana membayangkan kehadiran dari Sang Firman ini tanpa memikirkan dulu wujud Yesus seperti yang kita kenal dalam keempat Injil. Ya, karena memang kalau di dalam realita dalam percakapan gitu ya, itu sangat sulit untuk kemudian dibahasakan. Mungkin para sahabat gembala juga pernah mengalami kondisi yang sama gitu ya. Jadi bagaimana ketika pemahaman itu bisa dibahasakan agar orang-orang yang kemudian mendengar atau diberitakan tentang Yesus itu bisa memahaminya gitu. Ya, jadi identifikasi kita mungkin yang paling memungkinkan adalah pertama melalui teofani, ya. Bisa disebutkan tentang teofani ini? Ya, seperti halnya apa yang Abraham pernah alami dengan kehadiran seorang yang kemudian diidentifikasi sebagai yang maha tinggi, imam Allah yang maha tinggi. Ya, mungkin perlu kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ya. Tentang kebenaran ini. Buat saya ini bukan hanya sekedar fenomena gitu ya. Kalau fenomena kan dia bisa berubah-ubah gitu. Tetapi kalau melihat betul kisahnya di dalam Kejadian pasal yang
Kejadian pasal yang ke-14 dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 gitu. Nah, perlu kita baca ini ya, sahabat gembala. Jadi sahabat gembala juga bisa bisa mengikuti ayat ini untuk melihat kemudian dan menggambarkan lah ya kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu. Dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Sesudah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Jadi sebenarnya akan ada pertemuan ini antara Abram dengan Raja Sodom. Pertemuan ini sendiri diagendakan, sebutlah begitu, sebagai satu bentuk ucapan terima kasih Raja Sodom yang sudah membantunya, itu ya, ucapan terima kasih Raja Sodom kepada Abraham yang sudah membantunya dalam mengalahkan raja-raja utara, gitu ya, yang menjadi musuh pembuyutan dari Raja Sodom ini, gitu. Nah, dalam perjalanan untuk menyongsong Abraham itu, maka tiba-tiba narator Alkitab berkata begini, ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Barulah ayat 21, Raja Sodom menyambut Abram, lalu terjadi percakapan, gitu. Jadi kalau dilihat dari cerita ini ya, ini kita kan sedang membuat semacam rekonstruksi gitu di dalam benak kita untuk membayangkan sosok ini atau peristiwa ini. Ayat 17, Raja Sodom sedang menyongsong Abram, ya, untuk mengucapkan rasa terima kasihnya atas kontribusi Abram. Tetapi dalam perjalanan menyongsong Abram itu, tiba-tiba di ayat 18 sampai 20, Abram didatangi oleh seorang imam Allah yang maha tinggi, yang kemudian disebut dengan jelas namanya adalah Melkisedek. Itu. Hal Melkisedek ini datang dan pergi, tidak diketahui dari mana arahnya dia datang dan kemana arahnya dia pergi. Karena tidak diketahui juga oleh Raja Sodom. Sebab ayat 21, Raja Sodom menyongsong Abram dan langsung terlibat percakapan dan tidak menyinggung sama sekali mengenai Melkisedek ini. Jadi Melkisedek ini datang seperti mengintervensi pertemuan antara Abram dengan Raja Sodom. Datangnya tiba-tiba, tidak diketahui datang dari mana, lalu ketika ia pergi pun tidak diketahui arahnya, sehingga Raja Sodom yang sudah dekat menyongsong Abram pun tidak tahu kalau Abraham sudah dihadiri dulu oleh Melkisedek sebelum dia datang menjumpai Abram. Ya, paham cerita ini ya. Maka ini yang saya bisa katakan di dalam kemudian bahasa teologi, sebutlah gitu, bahasa belajar Alkitab. Ya. Ini yang disebut dengan teofani. Tapi bukan berarti Melkisedek ini sosok yang tidak nyata. Ini nyata. Begitu nyatanya sampai teridentifikasi bahwa ia memberkati Abram. Lalu kemudian bahkan Abram memberikan 1/10 kepadanya. Berarti kan dia pegang, gitu kan. Berarti dia sambut itu. Artinya bahwa sosok ini real. Hanya saja kalau nanti kemudian identitas ini kita lengkapi dengan narasi di dalam kitab Ibrani pasal 7, ya. Atau mungkin perlu kita bacalah sudah ya. Walaupun kita harusnya masih concernnya di perjanjian lama. Tetapi ya tidak mengapa, karena memang temanya toh masih tentang Melkisedek.
Nah, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 7, keterangan yang ditambahkan untuk si Melkisedek ini akan mengejutkan kita. Karena Ibrani pasal 7 ayat yang pertama menulis begini, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Cocok kan itu ya? Iya. Dengan tadi di kitab Kejadian. Menurut arti namanya, nah ini penjelasan yang tidak ada pada teks di kitab Kejadian. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, identitas ini kan tidak akan bisa dimiliki oleh oknum lain kecuali Yesus, yang memang juga diidentifikasi sebagai yang tidak berbapa, tidak beribu, gitu toh, yang tidak berawal dan tidak berakhir, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Jadi saya bisa membuat satu kesimpulan yang kuat ya. Walau saya tidak seperti Abraham yang melihat langsung Melkisedek, tapi iman saya berkata dengan data-data ini bahwa inilah dia Yesus. Hanya karena Yesus sendiri belum dikenal dengan nama itu. Nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus itu kan nama yang diberikan oleh ibunya, gitu kan. Berikan nama dia Yesus, kan begitu, sesuai dengan pesannya Gabriel. Ya. Tetapi Yesus sebelum kehadirannya di bumi, dia sudah ada, hanya tidak populer dengan nama Yesus. Tetapi orang-orang saleh pilihan pada masa lalu sudah mempunyai atau sudah bisa mengidentifikasi dengan nama yang lain. Dan yang kita dapati dalam narasi Kejadian pasal 14 dalam pengalaman Abraham, itulah Melkisedek. Tapi kalau dikatakan misalnya pakai Melkisedek sama dengan Yesus, iya, saya berani berkata iya, karena tidak ada orang lain yang bisa kemudian mengambil satu identitas seperti Yesus, gitu. Kalau ditanya Melkisedeknya sekarang mana, gitu. Bahkan Melkisedek pun tidak dibicarakan lagi. Hanya Ibrani, kitab Ibrani satu-satunya kitab dalam Perjanjian Baru yang menjelaskan tentang Melkisedek, itu pun untuk menambahkan penjelasan pada pengalaman Abraham di kitab Kejadian. Tapi kalau ditanya mana Melkisedek, pernah nggak dijumpai nanti Melkisedek di dalam kitab-kitab lain? Tidak ada. Tapi kalau Yesus, nanti sahabat gembala akan tahu, bahkan sampai kitab Wahyu pun Yesus masih disebut, kan gitu. Gitu ya. Jadi artinya bahwa Melkisedek itu adalah bukan hanya sekedar teofani, tetapi memang tema tentang teofani mau tidak mau harus kita akui ada untuk menunjukkan keberadaan Yesus sebelum kehadirannya. Nah, itu satu ya. Masih banyak yang lain gitu. Tapi ini kan kita baru bicara tentang bagaimana kita menjelaskan, kan gitu. Tapi kalau dikatakan tanpa Melkisedek, apakah memang Yesus dapat digambarkan? Oh iya, karena tadi firman itu saja, itu juga sudah menunjukkan, tadi saya katakan sudah menunjukkan aktivitas ya. Gitu. Bukan hanya sekedar sesuatu yang jadi dari suara. Saya tunjukkan lagi ayatnya ya, aktivitas. Ini ayat ini jauh lebih tua dari pengalaman Abraham tadi. Kalau di dalam Abraham kan Kejadian 14, yang lebih tua itu di Kejadian pasal 2. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, kita akan lihat di sini kekuatan dari firman itu ya lebih dari sekedar menjadikan, tetapi aktivitas tadi ya. Lihat Kejadian 2 ayat 7, ini dalam penciptaan manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas yang hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Jadi Sang Firman itu sendiri tidak lain adalah Dia yang tangannya membentuk manusia. Lalu bagaimana kita mau menggambarkan tangan? Yaitu kan, apakah tangan seperti tangan kita? Yaitu. Sementara tangan yang sama itu juga yang pernah menulis di satu loh batu 10 hukum. 10 Nah, hukum, gitu. ya, hukum Ada nggak Taurat, yang ya. bisa menulis seperti itu? Gitu kan? Harus butuh menulis di batu, harus butuh apa namanya? Mengukir. Ya, butuh alat ukir gitu. Lalu di tangan yang sama juga bisa menulis di tembok dari istana Belsasar, gitu kan. Siapa yang bisa menulis itu? Jangan-jangan darah kita yang keluar malah justru. Jadi itu menunjukkan bahwa itulah oknum yang kita kenal kemudian dengan nama Yesus di dalam perjanjian baru. Tapi karena Yesus memang baru dikenal di PB, di perjanjian baru, maka kita memang tidak boleh menyebutkan Yesus dulu untuk satu aktivitas dari firman ini di dalam perjanjian lama. Lalu kita sebut apa? Ya seperti cara Abraham menyebut Melkisedek, begitulah ya. Memang kita nggak punya pengalaman itu, tapi yang jelas ayat-ayat Alkitab sudah meneguhkan kita bahwa Yesus itu ada sudah, yaitulah Dia orangnya gitu. Hanya kita tidak punya nama yang lain, ya kita gunakan saja sesuai dengan iman kita. Kalau dulu Abraham pernah menyebutnya Melkisedek, ya berarti Yesus pada masa Abraham itu tampil di dalam wujud Melkisedek. Nanti di dalam kitab Keluaran, ketika Sang Firman ini bahkan menampakkan diri, kan hanya Musa yang bisa melihat. Walaupun di dalam Keluaran pasal 33 di situ dituliskan Allah hanya mengizinkan punggung dari Sang Firman ini yang dilihat oleh Musa. Tapi itu artinya kan ada orangnya, gitu. Hanya kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Lalu di zaman Yosua melihatnya dan memberi nama dengan Panglima Bala Tentara Tuhan. Itu kan Yesus juga pasti. Lalu Daniel melihatnya dan kemudian memberi nama yang lanjut usia. Itu kan karena ada oknum yang dilihat, bukan bayangan. Ya, jadi itulah sahabat gembala. Kalau memang kita mengacu kepada Yesus, di manakah Yesus sebelum kehadirannya di bumi, ya. Jadi yang kita lihat itu pertama bukan gambaran-gambaran ini saja, itu kan hanya bagaimana Alkitab meneguhkan keyakinan kita. Tapi identifikasi awal yang memang perlu kita tahu adalah firman itu sendiri. Jadi firman itu harus dipahami bukan hanya sekedar ucapan atau ujaran, tetapi sebuah kekuatan yang aktif gitu. Kekuatan yang mengambil inisiatif dan aktivitas untuk membentuk sesuatu, membuat sesuatu gitu, dan mengubah sesuatu. Artinya kekuatan yang hadir gitu ya. Ya, kekuatan yang hadir. Yang hadir dan bekerja, menghasilkan sesuatu, ya, menciptakan sesuatu. Dan itu tentu menjadi pemahaman teologi yang kemudian sangat kita kenal sebagai kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah ini bersifat transenden, yang tidak terjangkau, tetapi yang imanen gitu ya. Yang artinya bisa berdiam dalam wujud tertentu untuk memberikan penggambaran-penggambaran tentang kehadirannya, wujudnya, meskipun ternyata dalam tiap tokoh-tokoh yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta, ternyata dengan wujud yang berbeda-beda tetapi menyatakan kehadirannya, gitu ya? Ya, betul. Ya, jadi masalah bagaimana kita nantinya bisa menjelaskan kepada orang lain sekaligus meneguhkan keyakinan kita tentang Yesus ini, di mana Dia sebelum Dia hadir dan dikisahkan di dalam keempat Injil. Ya, kita bisa sebut saja Yesus ini, Yesus yang ada di dalam dunia perjanjian baru yang disorot oleh empat Injil, adalah oknum-oknum yang juga pernah mengambil tempat di dalam peristiwa tertentu,
bahkan periode-periode tertentu sebagaimana yang disaksikan oleh penulis Alkitab. Nah, itu mungkin cara kita menjelaskannya. Kalau ingin mendetailnya ya kita sebutkan saja. Sama seperti Matius menceritakan Yesus begini-begini, Markus menceritakan Yesus begini-begini, lalu Yohanes juga menceritakan Yesus itu orangnya suka pelayanan one on one gitu, hanya ketemu satu orang satu lawan satu. Beda kalau Injil lain kan Yesus biasanya perlu seolah seperti perlu masa besar begitu kan. Tapi itu kan cara mereka menjelaskan Yesus di zaman dia hadir. Gitu loh. Ya. Di zaman kehadirannya ya, kehadirannya yang kita kenal dengan kedatangan Yesus yang pertama itu loh, ya. Setelah dia berwujud ya. Ya, tapi bagaimana sebelum dia berinkarnasi misalkan, walaupun kata ini kita simpan untuk episode berikut ya. Mudah-mudahan sahabat gembala masih bersabar untuk episode berikutnya kita bahas tentang inkarnasi. Nah, tapi kita sebut duluan lah ya, sebelum kedatangan inkarnasinya itu kan tidak bisa disangkal bahwa ada orang-orang saleh yang sudah dapat mengidentifikasi, bahkan punya pengalaman loh. Bukan cuma sekedar mengidentifikasi. Pengalamannya ditujukan dengan apa? Satu, Abraham bercakap-cakap. Nah itu, berarti kan ini bukan hanya sekedar seperti Abraham nonton film ini, tapi berhadapan muka gitu. Berhadapan langsung dan ngobrol begitu ya, dalam komunikasi yang hidup begitu ya. Musa juga tidak sedang melihat semacam screen yang isinya ada suara begitu. Dia juga berhadap-hadapan. Yosua juga berhadap-hadapan gitu. Jadi artinya firman ini, walaupun kita mungkin akan terdistraksi dengan dengan definisi-definisi kamus bahwa firman itu hanya ujaran gitu loh, hanya kata-kata, hanya suara. Tapi Alkitab memberi satu deskripsi yang saya katakan lebih agung, lebih unik gitu. Ini bukan hanya suara, tapi ini adalah kekuatan yang hadir. Nah, ini yang kita susah membahasakannya. Seperti apa ini? Tulisan kok bisa hadir misalkan begitu. Suara kok bisa hadir. Ya, karena kita tidak melihat langsung, tapi orang-orang seperti Abraham, Musa, Yosua melihat langsung, kan kita tidak bisa mengingkarinya itu. Tapi itu menunjukkan bahwa memang iman kita harus terus berproses ya, untuk dapat meneguhkan sendiri kesaksian kita, meneguhkan sendiri keyakinan kita, apakah kita bisa mempengaruhi orang lain gitu di dalam pemahaman ini. Nah, kalau kemudian kita perhatikan bahwa memang di dalam tiap tokoh-tokoh ya, yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan, tokoh-tokoh ini memiliki pengalaman pribadi tersendiri. Tetapi kalau kemudian kita lihat lebih lanjut lagi, kita juga akan bisa memahami itu melalui perjanjian-perjanjian ya, perjanjian-perjanjian melalui tokoh-tokoh yang bersangkutan, lalu kemudian juga ada Taurat yang Tuhan berikan, lalu juga Logos gitu ya. Betul. Nah, ya ini menarik ini ya. Ini jadi panjang ini urusannya. Jadi ya. Mudah-mudahan sahabat gembala masih tetap bisa bersama kami dengan penjelasan yang cukup panjang ini, tetapi sangat seru. Ya, jadi artinya bahwa memang betul di dalam perjanjian lama terlihat kemudian perkembangan-perkembangan dari firman ini di dalam konteks yang berbeda ya, sejalan dengan sejarah Israel. Tapi sekaligus juga menjadi pengalaman yang terus meneguhkan, atau bisa dikatakan pengalaman yang menyempurnakan nanti satu pewahyuan tentang sang firman itu sendiri. Artinya begini, tadi kan kita di awal kita sudah mengikuti penjelasan bahwa awal dari segala sesuatu adalah firman, gitu ya. Betul. Yaitu. Dan firman ini nanti yang di dalam Injil Yohanes, mungkin kita baca dulu saja ayat ini ya, sebelum nanti kita pergi lagi ke PL, supaya paling tidak kita tahu dulu nih cantelannya, gitu kan. Baik. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, kan dengan tegas ditulis begini, Injil Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ya. Kalau dalam terjemahan LAI yang sekarang ditulis pada mulanya ada firman. Buat saya terjemahan yang terbaru lebih baik, gitu. Kenapa? Bedanya apa?
Justru keberadaan firman yang mau ditegaskan di dalam ayat ini bukan definisi Bukan firman. definisi firman. Kalau- Berarti pribadi ya. Iya. Fokus pada subjeknya. Betul. Kalau terjemahan yang sekarang ini disebut pada mulanya adalah firman, itu seolah mengarahkan kepada definisi saja, kepada deskripsi. Tapi justru terjemahan LAI yang terbaru itu, ya, yang kalau sahabat gembala sudah pegang Alkitabnya, itu hanya saya belum membacakannya karena belum common ini ya, belum biasa mungkin gitu. Di dalam terjemahan terbaru LAI yang ditulis pada mulanya ada firman. Nah, buat saya lebih cocok yang terbaru. Tapi bukan berarti saya katakan yang ini salah, tidak. Hanya yang terbaru itu betul-betul LAI mempertimbangkan esensi dari keberadaan firman itu. Ya. Pada mulanya ada firman. Nah, adanya ini tidak ditulis sebagai sesuatu tulisan yang tersedia, tapi ada di dalam satu di dalam Kehadiran begitu. Ya, semacam satu kelembagaan gitu. Walau kita tidak bisa tahu kelembagaannya apa, gitu ya. Nah, maka kalau kita baca lanjutnya ya, kalau kalimat ditulis pada mulanya adalah firman atau pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas ini bukan hanya definisi, tetapi untuk menunjukkan bahwa sang firman ini kedudukannya adalah sama dengan Allah itu sendiri. Gitu ya. Karena dia adalah Allah. Ya, karena dia adalah Allah. Jadi ini bukan hanya sekedar equal saja, tetapi sebenarnya sama seperti dalam hukum fisika itu koinsidensi ini namanya. Jadi artinya menjadi bagian yang utuh begitu ya, yang tidak bisa dipisah begitu. Dipisahkan ya. Ya. Nah, ayat 14, saya langsung baca ayat 14. Firman yang adalah Allah ini, yang adanya tadi keberadaannya sama purbakalanya dengan Allah itu, di ayat 14 coba perhatikan. Telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, itu loh. Nah, artinya apa yang dibawa oleh Yohanes ini ke dalam dunia perjanjian baru untuk memperkenalkan Yesus ini bukan sebagai oknum yang baru muncul atau baru ditambahkan, tetapi sebenarnya oknum yang sudah ada dalam perjanjian lama, hanya belum terlihat saja. Tapi realitanya sudah ada gitu. Nah, realita-realita itu yang tadi kita bahas. Pertama diperkenalkan dengan firman yang mencipta, kan gitu. Karena tadi kan Yohanes bilang ini loh yang disebut Yesus ini yang sang firman itu. Firman yang mana? Ya kita urutkan dari kitab Kejadian, kan firman yang kita kenal yang mencipta. Firman yang mana? Firman yang kemudian menjadikan manusia gitu. Firman yang mana lagi gitu kan? Firman yang kemudian menghadirkan juga satu sosok-sosok unik ya di dalam kehidupan orang-orang saleh pilihan gitu loh. Jadi dikatakan perjanjian-perjanjian, oh jelas karena kepada orang-orang pilihan inilah kemudian sang firman ini membuat perjanjian. Contohnya adalah kepada Musa dibuatlah perjanjian Sinai. Apa produknya? 10 hukum Taurat. Nah, itu sebabnya baru kita tahu Taurat inilah juga artinya nanti yang disebut dengan sang firman. Nanti pun kita akan tahu, tapi kita bahas ini episode berikutnya, bahwa Taurat ini pun juga disebut sebagai kegenapannya ada pada Yesus, kan begitu. Yesus adalah kegenapan Taurat. Jadi kan kita bisa sebut firman, Taurat, Yesus itu semua sama gitu loh. Dan perjanjian-perjanjian itu justru meneguhkan hal itu. Gitu ya. Jadi ya betul bahwa dalam perjanjian itu kemudian nanti lahir produk Taurat. Ya itulah nanti yang kemudian akan disempurnakan atau akan berwujud gitu dalam sebuah keagungan di dalam diri Yesus. Gitu. Ya, cukup menarik ya, Pak Gem. Ya, cara betul. Alkitab kemudian menyusunnya secara sistematis lewat pengenalan kehadiran Yesus sebelum dia ada di dalam dunia ini, gitu ya.
dari perjanjian-perjanjian dengan tokoh-tokoh gitu, dan ada beberapa yang cukup terkenal. Tentunya sahabat gembala juga cukup mengenal lewat kisah-kisah di dalam Alkitab. Tetapi yang kemudian saya juga lihat adalah tentang hikmat di dalam perjanjian lama. Ada beberapa tokoh yang kemudian juga mempunyai pengalaman-pengalaman tentang ini. Bagaimana dengan ketika dihubungkan dengan kehadiran Yesus? Ya, baik, benar. Jadi hikmat ini juga sebenarnya adalah sebuah penyebutan yang lain lagi ya, tetapi untuk menunjukkan esensi yang sama sebenarnya dengan firman, dengan Taurat gitu. Hanya kalau firman itu kan cenderung sifatnya direct, langsung dari sumbernya begitu. Artinya datang langsung dari dari dirinya gitu ya. Tapi kalau disebut Taurat itu kan kita lebih memahaminya atau lebih mudah memahaminya itu semacam produk gitu ya dari sang firman itu sendiri. Artinya produknya apa? Tulisan-tulisan yang kemudian menjadi aturan-aturan main, baik aturan agama, aturan sosial, aturan moral gitu ya. Tapi itu sama sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kehadirannya itu mengatur gitu loh. Kehadirannya itu bahkan juga kehadirannya itu ya imanen tadi kalau disebutkan, artinya betul-betul ya mengambil bagian bersama dengan para pengikutnya, berdiam bersama untuk bahkan mengayomi mereka, mengatur mereka, mendisiplinkan mereka walaupun sosoknya mungkin belum dapat diidentifikasi, tapi perannya dan aktivitasnya sudah ada, kan itu yang kita garis bawahi kan. Nah, tentang hikmat ini juga sama, hanya bedanya hikmat ini orientasinya lebih kepada tema-tema di dalam kitab-kitab puisi Perjanjian Lama. Ya, kalau bicara tentang firman dan Taurat itu kan kitab-kitab dalam kelompok sejarah, narasi sejarah maupun Taurat atau Pentateuch. Tapi kalau hikmat itu sebenarnya lebih khusus kepada pengalaman-pengalaman orang-orang saleh di dalam di dalam satu kesaksian yang ditulis dalam bentuk puisi. Tapi sebenarnya esensinya sama, lagi-lagi saya katakan esensi sama gitu. Contoh lah ya, kita langsung ke contoh. Seperti yang diucapkan oleh Ayub di dalam Ayub pasal yang ke-28. Ayub 28 dari ayat 12 dan ayat yang sebenarnya lengkapnya itu 12 sampai 19. Tapi saya rasa dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 lah itu sudah mewakili ya. Ayub 28 ayat 12 sampai 15. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Dan ini kan menjelaskan bahwa hikmat itu datang dari satu sumber yang tidak ada di dunia ciptaan, kan begitu. Karena tadi dikatakan laut, samudera raya berkata, oh itu tidak terdapat di dalamku, hikmat aku nggak punya, gitu, nggak tersimpan di saya, nggak tersimpan bahkan di tubir-tubir laut pun tidak tersimpan di situ. Ya, lalu kemudian kalau di ayat lain dikatakan bahwa pada cakrawala pun tidak ada di sana berdiam hikmat. Jadi artinya yang ingin ditunjukkan oleh orang-orang saleh ini adalah hikmat ini tidak datang dari dunia ciptaan. Jadi hikmat ini sumbernya dari satu habitat, sebutlah begitu ya. Ya kalau kita pakai istilah tempat ini ya, dari satu tempat gitu yang di luar dunia ciptaan gitu. Apa ini? Ya tentu adalah dunia kehidupan itu sendiri yang mengadakan sesuatu, yang menciptakan sesuatu.
Dan itu kan artinya kita mengacu pada tempatnya Allah tadi, gitu. Tempat dari Sang Firman itu. Iya kan? Yang kita yakini itu adalah sorga, toh, gitu. Tidak ada tempat yang lain soalnya. Jadi artinya hikmat ini betul-betul mengekspresikan juga, kalau saya katakan, dari Yesus itu sendiri. Sama seperti tadi kita sudah mendapatkan keterangan penjelasan tentang firman, tentang Taurat, gitu. Hanya yang harus diakui memang kalau kita bicara firman dan Taurat, ada ayat-ayat dalam perjanjian baru yang kemudian mengarah kepada Yesus, ya, seperti firman menjadi manusia. Ayatnya jelas ada. Tadi kita baca di Yohanes 1 ayat 14. Lalu dikatakan Yesus kegenapan Taurat. Nah, itu ada di dalam kitab Roma pasal yang ke-10, gitu kan. Artinya bahwa tema tentang firman dan Taurat itu dalam perjanjian baru pertaliannya boleh dikatakan sah, begitu ya. Pertaliannya sifatnya confirm, begitu ya. Pertalian antara firman Taurat dengan Yesus. Tapi kalau hikmat boleh dikatakan tipis sekali, kecuali hanya Paulus yang menyuarakan itu nanti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, ketika dia berkata bahwa ada hikmat yang datang bukan dari dunia, katanya begitu. Ya, kita belum bacalah itu ya, tapi nanti kalau sahabat gembala mau cek and recheck ya gampang, tinggal searching aja gitu. Bukan hikmat yang bukan datang dari dunia, tapi hikmat ini akan mampu mengadakan sesuatu yang belum pernah didengar. Nah, kan pasti tahu ayatnya ini. Yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah timbul dalam hati manusia, kan gitu. Ya, saya rasa sahabat gembala pasti langsung tahu ayat yang saya maksud, kan. Dan hanya Paulus yang bilang begitu, gitu. Jadi sebutlah ya, kita inventarisir ini sebagai satu konfirmasi tentang kehadiran Allah, keberadaan Yesus, ya, keberadaan Yesus sebelum kehadirannya, gitu. Jadi sama seperti halnya Ayub, begitu jugalah kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Salomo di dalam Amsal pasal yang ke-8. Di sini bahkan saya katakan lebih confirm lagi ya, untuk menunjukkan atau menggambarkan kehadiran Yesus itu. Amsal pasal yang ke-8, saya baca di ayat yang ke-30. Ini memang bicara tentang hikmat, tapi kalau mau lebih jelasnya sih harus baca dari ayat 1. Tapi kan kita tentu akan memakan waktu sendiri ini, maka saya potong saja 29 ayat ini, nanti sahabat gembala baca saja di rumah. Ya. Tapi langsung ke ayat 30 dari Amsal 8, ayat 30 dan 31. Coba perhatikan kalimat-kalimat ini. Aku ada sertanya, aku ini hikmat ya. Jadi karena di ayat 1 kan disebut hikmat ini. Jadi saya ganti kata begini, hikmat ini ada, tapi digunakan kata aku ada, berarti kan ini adalah orang pertamanya toh. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, gitu. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ayat 31, aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Coba kira-kira dibayangkan, orang pertama ini Sang Firman atau Sang Hikmat, sama kan? Berkata bahwa aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Dan dia kan berhadapan ini dengan Allah seolah dia berbicara begitu. Kalau gitu ada dua orang. Nah, kalau ada dua orang ini kembali kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Sepertinya kayak dua orang. Tapi Yohanes menegaskan firman itu adalah Allah. Satu kesatuan, kan begitu. Nah, sama tuh yang diucapkan oleh Salomo dalam Amsal, bahwa aku ini, hikmat ini, yang tidak lain adalah firman juga, itu ada sertanya sebagai anak kesayangan, bahkan bermain-main di hadapannya. Ada orangnya nggak kira-kira? Ada toh? Ya. Walaupun kita tidak bisa menggambarkannya secara fisiologis gitu. Tapi yang jelas bahwa keberadaannya itu merupakan satu kebenaran yang pasti, gitu. Bukan lagi hanya sekedar
seperti kita nonton film kartun gitu, yang gambarnya itu hanya merupakan imajinasi. Tidak, ini real gitu. Hanya sayangnya orang-orang awam ya, yang bukan orang-orang pilihan seperti para narator Alkitab ini, itu tidak bisa melihatnya karena kita nggak mengalami langsung. Ya kecuali kita harus belajar percaya dengan kesaksian mereka, kan itu saja. Karena yang Tuhan pilih untuk mempunyai pengalaman ini, ya tadi kalau diinventarisir orang-orangnya, ya kita hanya ketemu Abraham, lalu ketemu juga Musa, lalu ketemu lagi Ayub, lalu ketemu lagi Salomo, ketemu lagi Daud. Nah, Daud malah kita belum bahas ini ya. Nanti kalau kita bahas, mungkin kita bahas nanti next aja lah gitu ya. Tapi sebenarnya orang-orang ini punya kesaksian-kesaksian seperti itu. Jadi memang betul, baik dia firman, baik dia Taurat, baik dia hikmat, itulah sebenarnya identifikasi tentang Yesus kehadirannya gitu ya. Jadi keberadaan Yesus ini sudah ada, lengkap dengan profil yang nanti akan dikenal di dalam perjanjian baru gitu. Hanya karena kita belum mendapatkan penggambaran yang utuh gitu ya, penggambaran fisiologis saya katakan gitu, penggambaran ya bukan teman fisiknya, karena nanti kan baru di 4 Injil. Jadi kita seringkali agak kesulitan untuk meyakinkan iman kita bahwa keberadaan Yesus itu juga sama nanti bentuknya dengan kehadirannya gitu. Itu saja mungkin tantangan terberatnya, tapi bahwa data-data ini kan final sudah sifatnya. Baru nanti di dalam perjanjian barulah kita ditegaskan seperti ya tadi kan kita sudah baca duluan ya. Jadi saya rasa tidak perlu kita jelaskan lagi. Jadi apa yang Yohanes tulis ini mengkonfirmasi hal itu gitu. Baik, kalau kemudian kita menyimak penjelasan tadi, maka kembali lagi bahwa kita harus beriman, begitu ya? Iya. Karena pengalaman-pengalaman yang lalu belum tentu kita alami, tetapi dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Ketika kita baca, kita kemudian memahaminya, tentu yang diperlukan adalah keyakinan bahwa kehadiran Yesus seperti yang tertulis di dalam Alkitab bahwa dia ada sebelum dunia diciptakan. Iya. Artinya bahwa kehadiran Yesus itu kita perlu imani dalam kehidupan kekristenan kita sampai kemudian di perjanjian baru Yesus hadir dalam wujud manusia. Iya. Ya. Untuk semua penjelasan kita di episode kali ini, closing statement dari Bapak Pendeta. Ya, baik. Jadi yang harus dipahami dan kemudian menjadi dasar kesaksian, ya. Karena kalau kesaksian kita tidak datang dari pemahaman itu kan namanya ngecap ya. Ngecap apa Pak? Ya atau sok tahu takutnya. Jadi makanya saya katakan yang harus menjadi pemahaman sekaligus akan menjadi dasar kesaksian kita ya, kesaksian kepada orang lain itu bahwa ada konsistensi antara Yesus pada era kehadirannya nanti sebagai Mesias itu dengan kehadirannya sebagai Mesias. Sebutlah kehadiran sebagai Mesias, kita gunakan kata inkarnasi ya, yang nanti akan kita bedah di episode minggu depan ya. Tapi saya bilang dulu bahwa kita harus yakin Yesus ini keberadaannya tetap sama, tidak berubah, tidak berevolusi bahkan antara masa pra-inkarnasi dan masa inkarnasi. Bahkan nanti sampai ke pasca inkarnasi. Kita masih akan bahas itu di episode yang lebih jauh lagi memang nanti ya. Karena minggu depan kita bahas dulu inkarnasinya. Baik. Tapi ini konsisten gitu loh. Jadi dengan demikian, kita harus punya dulu dasar keyakinan bahwa Yesus tidak berubah memang. Amin. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tidak berubah bukan hanya di dalam kekuatan kuasanya, bukan hanya di dalam peran dan aktivitasnya, tapi juga tidak berubah di dalam bentuk-bentuknya. Sebab kalau berubah nanti, takutnya anak-anak kita ini yang sudah seringkali nonton film-film
model transformer segala macam, nanti akan bilang, wah Allah kita ini bisa berubah-ubah ini gitu ya. Sekali waktu nanti kayak baja hitam, satu waktu nanti wah jadi repot gitu ya. Walaupun generasi baja hitam sudah nggak lagi di generasi mereka ya, bukan lagi di generasi Gen Z, itu generasi kita gitu. Ya, makanya jadi kata tidak berubah itu semuanya gitu loh. Jadi figurnya, apalagi fisiknya gitu ya, kuasanya, aktivitasnya, perannya tidak berubah. Lalu kemudian durasinya, semualah pokoknya gitu ya, tidak berubah. Dan satu orang boleh dikatakan yang mengkonfirmasi itu ya, ini sebagai closingnya kan, adalah Yohanes. Karena hanya Yohanes lah yang boleh dikatakan secara cantik dapat mengawali catatannya dan mengakhiri catatannya itu dengan identitas ini. Kalau di awal tadi pasal 1 ayat 1 dan 14, dia awali bahwa Yesus itu adalah Sang Logos. Maka di akhir catatannya, ini kita perlu baca ya. Sekaligus ini menjadi ayat terakhir kita toh. Di akhir dari catatannya, Yohanes 20 ayat yang ke-31, dia akan buat pertalian itu antara Logos, Yesus, dan Anak Allah. Yaitu, maka di Yohanes 20 ayat 31 tertulis kalimat begini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Jadi sahabat gembala, ini modalnya nih, percaya. Nggak percaya sudah berantakan. Yang kita bahas ini pun belum tentu akan mendatangkan sebuah pendirian, pemahaman, dan kesaksian. Jadi percaya bahwa Yesuslah Mesias satu, lalu disebut juga Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nama inilah yang ternyata di dalam perjanjian baru, perjanjian lama tadi belum dibuka, gitu ya. Sebutlah nanti PR-nya. Gitu. PR-nya itu adalah nanti baca di dalam Keluaran 6 ayat 3. Jadi supaya selesai PA ini, sahabat gembala timbul rasa penasaran kenapa Yohanes menulis percaya dalam namanya. Karena nama ini yang belum dinyatakan di era PL. Di Keluaran 6 ayat 3 ada ayat tertulis bahwa dengan namaku aku belum menyatakan diri. Lalu kapan dia menyatakan diri? Nanti ketika nama Yesus disebutkan sesuai dengan nubuatnya Gabriel. Yesus inilah Sang Firman. Yesus inilah Sang Logos. Yesus inilah Sang Hikmat. Firman dan Logos dibicarakan oleh Yohanes, hikmat dibicarakan oleh Paulus tadi. Tapi disinilah juga kita akhirnya tahu bahwa Yesus itu ada sudah dari zaman yang purbakala dengan keadaan yang tidak pernah berubah, sama persis dengan keadaan ketika dia hadir. Begitu. Jadi kita ditegaskan iman kita, Yesus memang tidak berubah, segalanya nggak berubah. Ya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Setelah mendengar penjelasan kali ini melalui pembelajaran Alkitab tentang di manakah Yesus sebelum kehadirannya di bumi ini, maka pemahaman kita dibangun bahwa Yesus sudah ada sebelumnya dan dikenal dengan firman, dikenal dengan logos dan hikmat, dan teofani. Dan kehadirannya juga melalui tokoh-tokoh dengan penyebutan teofani, kehadiran dalam bentuk-bentuk tertentu untuk menyatakan bahwa dia ada, dia hadir, dan dia bekerja. Sahabat gembala, semakin kita dibukakan dengan pemahaman mengenal Yesus bukan hanya ketika dia hadir dalam wujudnya manusia, tapi sebelum kehadirannya itu membuat keyakinan kita semakin bertumbuh, percaya kita semakin dibangun bahwa Yesus hadir sebelum dunia dijadikan, dan kita perlu imani itu karena itu sudah dituliskan di dalam perjanjian lama. Nah, dengan keyakinan itu kita semua dapat menyaksikan tentang Yesus yang hadir dengan misi menyelamatkan kehidupan kita umat berdosa, sehingga keyakinan itu membuat kita berani untuk menyaksikan, bercerita tentang pribadi Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan penjuru selamat, sehingga mereka juga diselamatkan.
Dengan keyakinan yang terus dibangun, pemahaman yang terus bertambah luas, maka tugas kita dan tanggung jawab kita juga terus bertambah, sahabat gembala. Biarlah dengan pemahaman yang sudah kita dapat saat ini, membuat kita semakin bersemangat, membuat kita semakin berapi-api menjadi saksi Tuhan. Lebih dahulu, yakini Dia di dalam hidupmu. Puji Tuhan. Demikian episode kita kali ini, dan kita akan kembali berjumpa pada episode selanjutnya. Kami sangat bersyukur sahabat gembala masih terus bersama kami, dan mengakhiri episode kali ini kami ingin melibatkan sahabat gembala untuk ikut ambil bagian di dalam program pendalaman Alkitab ini untuk terus berkembang dan terus maju dengan menyalurkan berkat yang sahabat gembala miliki untuk sama-sama kita bagikan melalui nomor rekening BCA di 0948338532 atas nama Haniel Joshua PK. Kami menunggu keterlibatan sahabat gembala sehingga semuanya bisa merasakan berkat yang sama, dan kita semua dapat menjadi penyambung Allah untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Amen. Karena slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Amen. Kita akan tutup di dalam doa. Nanti Pak Gem akan tutup kita. Baik. Akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk episode ini. Kami dapat meyakini dengan pasti sesuai dengan data-data dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang keberadaannya sudah ada sejak purbakala, ada mengatasi dunia ciptaan, melampaui dunia ciptaan, bahkan dapat melakukan segala sesuatu di dalam dunia ciptaan, tapi tidak akan dipengaruhi oleh dunia ciptaan. Dengan begitu kami yakin iman kami pun tidak akan dapat dipengaruhi oleh dunia ciptaan, tidak akan dapat dipengaruhi, dikalahkan oleh apapun juga dalam dunia ini, karena iman kami hanya datang oleh karena percaya kepada Tuhan, dan terus kami tumbuhkan karena kami selalu mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati sahabat gembala yang setia dalam menyaksikan pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku episode demi episode, sehingga pengetahuan bertambah, iman pun dapat diteguhkan, dan kesaksian pun semakin kuat. Maka dunia pun akan melihat kebenaran firman semakin nyata dalam hidup kami, dalam hidup mereka juga. Kami berdoa meminta penyertaan-Mu atas kami semua, jauhkan dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Kami berdoa dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.